Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Jadi bersempena dengan program ataupun pertandingan da'i pada hari ini, saya akan menyampaikan tajuk tentang iman. Yang pertama sekali, pengertian iman ialah kita membuat perakuan dengan lafaz dan kemudian kita membenarkan dalam hati dan akhirnya kita membuktikan dengan amalan-amalan zahir. Itulah takrif iman daripada segi istilah. Kemudiannya kita mempunyai 6 rukun iman, yaitu yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mempercayai kewujudan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam dan terhadap segala yang ada dan yang telah diciptakan olehnya. Seharusnya kita beriman kepada para malaikat, yang mana malaikat ini mempunyai tugas-tugas tertentu, seperti malaikat Jibril yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantaran antara Allah untuk memberikan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudiannya kita juga mesti beriman kepada kitab Al-Quran, disebabkan kita hanya mempunyai 2 sumber rujukan dalam Islam, yaitu yang pertama ialah Al-Quran, dan seterusnya kita mestilah beriman kepada para rasul daripada Nabi Adam sehinggalah ke Nabi Muhammad SAW. Dan kemudiannya kita juga mestilah beriman kepada hari kiamat, yaitu di mana kita dibangkitkan dan kita ditanyakan dan diberikan segala pembalasan atas perbuatan amal buruk dan amal kebaikan kita. Dan yang terakhir, kita mestilah jugalah beriman kepada qada dan qadar, yaitu takdir ataupun ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak azali, dan ketentuan itu tidak boleh disangkal oleh kita. Dan seterusnya, dalam bab iman juga kita mempunyai halawatul iman, yang mana ia bermaksud kemanisan iman. Dan Nabi Muhammad SAW ada menggariskan dan ada juga memberitahukan apakah ciri-ciri orang yang mempunyai halawatul iman. Yang pertama sekali, dalam hadis Nabi SAW, jika terdapat ciri-ciri ini di dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan halawatul iman. Yang pertama ialah dia mencintai Allah dan Rasul melebihi dari segalanya ataupun apa benda juga. Yang seterusnya, dia itu kasih ataupun cinta kepada seorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyukai karena itu ataupun karena ini, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian yang terakhir ialah orang itu benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Dan apakah sebenarnya kepentingan halwatul iman, kemanisan iman, ialah dia menunjukkan bahwa kita ini sudah sebati ataupun sudah tidak rasa penat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah itu membahagiakan diri kita, seperti kita salat tahajud, kita berpuasa dan sebagainya. Itu merupakan amalan yang membahagiakan kita dan tidak juga kita merasakan ia membebankan kita. Jadi tentang iman ini kita sudah membahaskan tentang pengertian tentang rukun dan halwatul iman. Dan salah satu dan ada kepentingannya lagi ialah iman dia dapat melindungi kita daripada melakukan perkara mungkar ataupun kejahatan. Sebagai contoh, jika seorang pelajar ingin melakukan perbuatan maksiat ataupun benda yang dilarang oleh Al-Quran seperti meminum arak, maka jika ada terdapat iman yang kuat dalam dirinya, dia tidak akan berani, karena dia beriman kepada tuntutan balasan hari akhirat, dan dia percaya juga dia akan menjalani hukuman yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala, meski di dunia ataupun akhirat, karena dalam hukum kita juga terdapat hukum hudud, dan juga jika tidak kita akan diberikan pembalasan di hari akhirat kelak. Jadi hanya setakat itu perbahasan kita tentang iman pada kali ini. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan, dan segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri, dan segala ilmu, segala kelebihan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf sekiranya ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.